Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya ya. Kalau tidak salah ini pertemuan kita yang ketiga kalinya ya. Tapi tetap kita masih bisa berjumpa hanya sebatas di kegiatan belajar mengajar online ya. Jadi Ibu mohon maaf jika sekali lagi banyak sekali video pembelajaran yang masih kurang ya, karena ibu juga masih di sini tahap belajar untuk membuat video pembelajarannya. Jadi kita akan sama-sama saling belajar ya. Kita masih belajar tentang bab 1 ya, tentang bilangan bulat dan pecahan sebenarnya ya. Tapi ibu jabarkan dulu. Yang pertama yang akan ibu jelaskan tentang bilangan bulat. Kemarin-kemarin 2 kali pertemuan ibu sudah menjelaskan apa itu bilangan bulat, bagaimana operasi-operasinya menggunakan garis bilangan dan juga tanpa menggunakan garis bilangan. Terus untuk mencari nilai M atau nilai titik-titik yang belum diketahui berapakah itu bilangannya ya. Nah, ada satu hal yang belum ibu sampaikan tentang bilangan bulat ya. Jadi sebelum kita melangkah ke bilangan pecahan, ibu akan menjelaskan tentang soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Soal bagaimana itu? Nah, biasanya nanti di ujian nasional kalian akan bertemu dengan soal-soal berkaitan dengan bilangan bulat, tapi berkaitan dengan soal cerita biasanya ya. Kita lihat soalnya seperti apa. Soalnya kurang lebih seperti ini, seperti kuis 1.1 ya. Ini sebenarnya adalah soal dasar ya, karena nanti di soal ujian nasional biasanya ini akan direvisi lagi soal-soalnya ya. Jadi ini sebenarnya dasar. Nanti kalau kalian ketemu lagi soal yang baru, jangan bingung. Yang penting kalau dasarnya kalian sudah mengerti, insya Allah kesananya kalian juga akan mengerti gitu ya. Nah, di sini tolong kalian pahami soalnya. Kalau kalian mau mencatat silahkan dicatat saja ya. Sini ibu sudah mengisi, jawabannya adalah B 109 ya. Ibu bacakan dulu soalnya, nanti akan ibu jelaskan bagaimana bisa menjawab dan mendapatkan hasil 109. Oke, di situ dalam kompetisi matematika setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Kalau salah diberi nilai -2 dan tidak dijawab diberi nilai -1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah sekarang Rini ternyata sedang mengikuti kompetisi matematika ya. Sekarang soal yang diberikan ya, kita tulis di sini. Soalnya katanya ada berapa soal? Soalnya seluruhnya ada 40 soal. Kita balik, kita lihat soalnya. Dari 40 soal yang diberikan, ternyata soal matematikanya itu ada 40 soal, ya kan? Nah, dari 40 soal itu, kategori jawaban yang dijawab ada benar, salah, dan tidak jawab. Berarti kita tulis dulu sini, ya. Di sini kita tulis, di sini adalah benar, ya kan? Terus kita tulis lagi apa? Kita tulis lagi adalah salah, satu lagi adalah tidak dijawab, ya kan ya. Gitu. Kita tulis kayak gitu dulu. Terus kita lihat lagi untuk jawaban benar. Kita lihat penskorannya. Untuk jawaban benar di sini katanya setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Berarti kita tulis di sini dulu ya. Di sini nilainya adalah 4. Nah, terus kalau salah katanya berapa? Salah katanya dikasih nilai -2. Berarti di sini kita tulis adalah -2. Terus untuk yang tidak dijawab adalah -1. Untuk yang tidak dijawab -1. Jadi kalau siapa tadi namanya, Rini ya. Kalau si Rini menjawab benar pasti poinnya 4. Kalau Rini jawab salah berarti dia dapat poin -2. Sedangkan kalau Rini tidak menjawab berarti nilainya adalah -1. Ya. Sampai sini kalian pahami dulu ya. Kalian pahami ya skor-skor yang ada ya. Setelah itu kalian barulah mencocokkan jawaban yang diambil oleh Rini ya, atau dikerjakan oleh Rini. Sekarang kita lihat di sini ada kata-kata terakhir, Rini berhasil menjawab benar 31. Ternyata 31 soal itu dijawab benar ya. 31 soal dijawab benar, berarti kita tulis
di jawaban benar, di kolom benar, kita berarti di sini kan tadi katanya setiap jawaban benar betul 4. Nah, kebetulan si Rini itu menjawab 31 soal yang benar, berarti 4 ini harus dikali 31, ya kan? Terus apalagi katanya? Salahnya ada 6. Berarti di sini ada poin. Kalau salah katanya min 2. Nah, salahnya ada 6, berarti min 2 dikalikan dengan 6. Nah, sekarang kira-kira yang tidak dijawab oleh Rini berapa soal ya? Sekarang kita cek. Soalnya semua ada 40. Yang dijawab benar ada 31. Yang salah ada 6. Ternyata soal yang dikerjakan Rini ada berapa? Ada 37. Dari mana 37? Benarnya 31, salahnya 6. Berarti ini adalah soal yang dikerjakan. Berarti soal yang dikerjakan. Ada berapa soal yang dikerjakan? Ada 37, ya kan? Otomatis ada berapa soal yang tidak dijawab? Dari 40 soal, 37 soal dikerjakan. Berarti yang tidak dijawab adalah 3 soal. Berarti ini dikali dengan 3. Kalau gitu kita jumlahkan ya. Ini kita tulis sama dengan lagi, sama dengan lagi, sama dengan lagi. 4 kali 31 berarti hasilnya adalah 124. Ya. Min 2 kali 6 hasilnya adalah min 12. Min 1 kali 3 hasilnya adalah min 3. Kita totalkan, jumlahkan ya. Bu, cara menjumlahkannya bagaimana? Oke, ingat prinsip hutang bayar. Kalau positif itu bayar, kalau negatif itu artinya adalah hutang. Dan sekarang kita lihat dulu deh, kita jumlahkan dulu yang punya hutang deh ya. Hutang 12 ditambah hutang lagi 3, berarti masih punya hutang kan ya. Jadi hutangnya makin banyak. Jadi hutangnya berapa? 15 ya, karena 12 tambah 3 jadi hutangnya 15. Nah sekarang dibayar 124. Nah nanti kalau kalian bisa menghitungnya kayak gini atau menulisnya kayak gini, 124 dikurang 15. Tadi kan hutangnya ada 15 lagi ya, berarti sama dengan kira-kira berapa tuh? 14 dikurang 5 dapat 9 ya. Ini 9, ini sisa 1, 0, berarti hasilnya adalah 109 ya, berarti nilainya adalah 109. Oke ya, ada pertanyaan sampai situ? Semoga kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti atau ada hal yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah masih materi bab awal ya, karena bilangan bulat itu selalu berkaitan dengan bilangan pecahan. Jadi kali ini Ibu akan membahas tentang pecahan ya. Nah, di sini Ibu menjelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Jadi di sini artinya dari pecahan adalah sebagian bilangan bulat yang terdiri dari pembilang dan penyebut dan ditandai dengan tanda per ya. Jadi kalau kalian melihat suatu bilangan bentuknya misalkan seperti ini ya, 1/2. Nah itu bisa dikatakan sebagai pecahan ya. Jadi mana pembilang dan penyebutnya? Bagian atas ya, bilangan yang di atas disebutnya itu adalah sebagai pembilang ya kan. Kalau bagian bilangan yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Oke gitu ya. Jadi insya Allah lah Ibu yakin kalian sudah mengerti arti dari pecahan, mana itu pembilang, mana itu penyebut. Begitupun dengan notasi-notasi pada pecahan gitu ya. Misalkan kayak Ibu punya suatu kue bolu misalkan ya. Kue bolu kan biasanya pada umumnya berbentuk lingkaran ya. Kue bolu itu dipotong menjadi 2 bagian misalkan ya. Ini Ibu potong menjadi 2 bagian ya, sehingga kue bolu yang ada sekarang adalah 2 bagian. Otomatis misalkan Ibu diberi hanya 1 bagian. Misalkan Ibu arsir yang ini nih ya, ini bagian punya Ibu nih yang diarsir ya. Nah karena Ibu dikasih 1, tadinya ada 2 bagian, nah biasanya ini ditulis sebagai 1/2 bagian ya. Jadi biasanya pecahan itu ya ada embel-embel atau kata belakangnya itu sebagai kata bagian gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, contoh lagi misalkan Ibu punya suatu kue bolu juga misalkan ya. Dipotongnya adalah berapa nih? 4 ya.
1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ibu diberikan misalkan ibu diberikan, nah ini yang diarsir adalah kue yang diberikan oleh ke ibu gitu ya. Ternyata yang diberikan ke ibu tadinya kan ada 4 potong, yang diberikan ke ibu ada, yang diarsir ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Berarti kita tulis yang diberikan ke ibu adalah 3. 3 dari berapa bagian tadi katanya semuanya? Dari 4. Berarti ditulisnya adalah 3/4 bagian ya. Jadi insya Allah ibu yakin kalian sudah mengerti apa itu pengertian dari pecahan gitu ya. Oke, kalau sudah mengerti bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai ya. Karena tadi pengertian pecahan itu ibu yakin kalian semuanya sudah paham, sudah mengerti. Jadi kita atau ibu lanjutkan dengan pecahan senilai ya. Ini juga sudah diajarkan waktu kalian masih SD. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai-nilai sama. Contoh, misalkan ibu sebenarnya ini punya 1/2 ya. 1/2 ini kira-kira senilai dengan siapa? Kenapa ibu kalikan di sini 3, di atas di bawah juga 3? Nah, yang namanya pecahan senilai pengalinya harus sama, atas dan bawah. Kalau kalian mau dikalikan 3 atasnya, berarti yang bawahnya juga harus dikali 3 untuk mendapatkan pecahan senilai. Misalkan 1/2 atas kali 3, bawah kali 3, berarti 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi pecahan senilai dengan 1/2 adalah 3/6. Bu, saya nggak mau ngali 3, maunya dikali yang lain. Silahkan, misalkan 1/2 mau kalian kalikan misalkan yang atas 2, berarti yang bawah juga harus 2. Berarti hasilnya adalah berapa ini hasilnya? 1 kali 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Bu, saya mau ngalikan dengan bilangan yang lain, bebas ya. Ini misalkan mau dikali 5, berarti bawah pun harus dikali 5. 1 kali 5, 2 kali 5 adalah 10. Jadi kalau ibu tanya pecahan yang senilai dengan 1/2 itu siapa saja sih? Pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 3/6. Tulis 3/6. Terus siapa lagi? 2/4 dan berapa? 5/10. Jadi sebenarnya pecahan senilai itu banyak ya. Tergantung kalian mau mencoba mengkalikannya dengan berapa. Jadi makin banyak kalian akan menemukan pecahan senilai yang lebih beragam gitu ya. Oke, itu adalah pengertian dari pecahan senilai gitu ya. Oke, kita lanjut yang B tentang menyederhanakan pecahan ya. Di sini ibu kasih note ya. Jadi dalam menyederhanakan pecahan dia itu harus dibagi dengan suatu bilangan hingga dia tidak bisa dibagi lagi. Ingat, sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Contoh di sini ibu punya ya. Contohnya adalah 16/32 ya. Cara menyederhanakan tadi kata ibu harus dibagi dengan suatu bilangan. Ingat, kalau atas dibagi sekian, maka di bawahnya juga harus dibagi bilangan yang sama. Misalkan 16 sama 32, kira-kira bisa dibagi dengan bilangan berapa sih? Mau yang kecil dulu ya, misalkan dibagi-bagi 2 kayaknya bisa nih. Berarti kalau yang atas bagi 2, maka yang bawah juga harus dibagi 2, ya kan? Sama dengan 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. 32 bagi 2 hasilnya adalah 16. Kira-kira 8 sama 16 ini masih bisa dibagi lagi nggak dengan bilangan lain? Masih ya. Berarti kalau dia masih bisa dibagi lagi, berarti ini bukan pecahan yang paling kecil atau bukan pecahan yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa membagi lagi, bagilah dia sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Oke, kira-kira maunya dibagi dengan angka berapa nih? 2 lagi. Oke, kita bagi 2. Berarti kalau atas bagi 2, maka bawah juga harus dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 16 bagi 2 hasilnya 8. Apakah sudah sederhana? Belum ya, masih bisa dibagi lagi. Kira-kira bagi-bagi berapa nih? Langsung ya, misalkan atas maunya dibagi 4, maka bawah juga harus dibagi 4. Kira-kira 4 bagi 4 hasilnya adalah 1/8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Kira-kira 1/2 masih bisa dibagi lagi? Tidak ya, kalau tidak bisa dibagi lagi berarti inilah bilangan sederhana dari 16/32 ya, atau pecahan paling kecil dari 16/32 gitu. Oke, misalkan contoh kedua, ibu punya 75/100. Ibu suruh adalah untuk menyederhanakan pecahan ini gitu ya. Bagaimana?
Caranya sama seperti yang di contoh pertama, kalian bagi sampai dia tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan apapun ya. Misalkan 75 per 100 sama-sama mau dibagi 5 ya, asalkan bilangan tersebut sama-sama bisa membagi mereka ya. Misalkan yang atas dibagi 5, yang bawah bagi 5. Kenapa ibu tidak membaginya 2? Karena 100 bisa dibagi 2, tapi 75 ini nggak bisa dibagi 2 ya. Jadi ibu tidak ambil angka 2, ibu ambilnya angka 5 ya. Nah sekarang kita hasilkan 75 bagi 5 hasilnya adalah berapa? 15 per kan ya. 100 bagi 5 hasilnya adalah 20. Oke. 15 per 20 ya hasilnya. Apakah ini kedua bilangan masih bisa diperkecil atau masih bisa dibagi dengan bilangan lain? Tapi ingat, angkanya harus sama yang membaginya. Kira-kira kalau dibagi bagi berapa? Apakah dibagi 3? 15 bagi 3, 20 bagi 3? Tidak, karena 15 bisa dibagi 3, tapi 20 tidak bisa dibagi 3. Berarti tidak boleh ngambil angka 3. Kira-kira bagi angka berapa lagi? Dibagi dengan angka 5, ya kan? 15 bagi 5 hasilnya adalah 3 per 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. Apakah masih bisa diperkecil? Kalau sudah tidak bisa, berarti inilah hasil pecahan yang paling sederhana dari berapa? Dari 75 per 100. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, ya, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan untuk materi sebelumnya, maka ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang C, menyatakan hubungan lebih dari atau kurang dari, gitu ya. Di sini ibu kasih contoh, bandingkan pecahan dari 2/3 dan 3/4. Kira-kira ini kalau dibandingkan lebih atau kurang ya. Nah, berarti cara menjawabnya adalah kalian tulis ulang soalnya 2/3, terus satu lagi adalah berapa? 3/4, ya kan ya. Nah, sekarang langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah melihat penyebutnya. Di sini penyebutnya angka 3. Di sini penyebutnya angka 4. Kalau penyebutnya tidak sama, ingat, kalau penyebutnya tidak sama atau bagian bawahnya bilangannya tidak sama, kalian wajib mencari apa? KPK. KPK dari siapa? KPK antara 3 dan 4. KPK itu apa sih? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalian harus mencari KPK antara 3 dan 4. Ibu juga tidak akan mempelajari lebih dalam ya, atau tidak mengajari kalian lebih dalam tentang mencari KPK, karena itu mencari KPK sudah kalian pelajari pas SD, dan kalian juga harus sudah bisa untuk mencari KPK di materi SMP ini ya. Kalau kalian bingung, di sini ibu kasih cara mudah saja ya untuk mencari KPK. Nah, di sini ada 3. Yang pertama 3 kan ya. Kelipatan 3 itu berarti angka berapa saja? 3, terus 6, 9, terus 12, 15, 18, 21 dan seterusnya ya. Sedangkan kelipatan dari 4 itu berapa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya ya. Nah, antara 3 dan 4 ya, antara deretan angka yang di 3 dengan deretan angka yang di 4, kalian coba cari bilangan mana saja yang sama, ya kan ya. Nah, kira-kira yang di atas ada, yang di bawah ada, angka berapa saja? Angka 12 ya. Sebenarnya ini juga ada nih 21, 24 ya, dan seterusnya. Ibu lanjutkan ya. Terus angka berapa lagi? Angka 24. Tapi karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Di sini kan ada berapa pasang nih? Ada 2 pasang ya. Ada 2 pasang, 12 dengan 24. Ada 2 pasang bilangan yang sama, di atas ada, di bawah juga ada ya. Kalian pilih antara 12 dan 24, mana bilangan yang paling kecil? 12 dong. Berarti KPK antara 3 dan 4 adalah 12 gitu ya. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 12. Kalau kayak gitu, kalian tulis di sini 3-nya berubah jadi 12, 4-nya juga berubah jadi 12. Jadi penyebutnya sudah berubah jadi 12 semua. Nah, ingat, penyebut dengan penyebut itu wajib dibagi. Ingat ya, bawah dengan bawah harus dibagi. Ingat itu. Bawah dengan bawah dibagi. 12 bagi 3 hasilnya 4. Baru kalau ke atas harus dikali. 12 bagi 3 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Ya kan? Sekarang satu lagi. 12 dengan 4 harus di apa tadi?
bawah dengan bawah harus dibagi. 12 bagi 4 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Ingat, bawah dengan bawah dibagi, hasilnya baru dikali dengan atas. Nah, sekarang lihat. Karena penyebutnya sudah sama, yang satu 8/12, yang satu 9/12. Kira-kira si 8 lebih apa sih dari si 9? Lebih ke kecil atau kurang dari. Otomatis tandanya adalah seperti ini. Kalau tanda yang di sini seperti ini, otomatis tanda yang di sini juga harus seperti ini, mengikuti kurang dari. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Apa mau dikasih contoh lagi? Oke, di sini Ibu kasih contoh lagi. Ya, contoh yang kedua adalah 3/5 titik-titik 5/7. Ya, kira-kira apakah lebih dari atau kurang dari ya? Kita lihat dulu KPK-nya atau penyebutnya apakah sama. Ya, sini penyebutnya 5, di sini penyebutnya 7. Kalau tidak sama berarti kata Ibu tadi harus mencari apa? Mencari KPK. KPK antara siapa? KPK antara 5 dan 7. Kira-kira berapa? Kalau kalian menggunakan cara Ibu tadi silahkan, pasti akan ketemu KPK 5 dan 7 adalah 35 gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah, kalian rubah semua penyebutnya dengan 35. Ini 35 dan ini pun 35, ya kan? Penyebut dengan penyebut kata Ibu tadi dibagi. 35 bagi 5 hasilnya 7. 7 dikali dengan 3 hasilnya adalah 21. 35 bagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, 21 sama 25 itu akan lebih kecil apa lebih besar? Posisinya pasti tandanya adalah lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil berarti di sini juga harus apa? Harus lebih kecil. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Oke, selanjutnya pembahasan yang akan Ibu bahas adalah tentang mengurutkan bilangan bulat ya. Untuk mengurutkan bilangan bulat, Ibu berikan contoh seperti berikut. Di sini ada 3 bilangan pecahan ya. Ada 4/6, 3/4, 6/12. Di sini perintahnya adalah urutkan dari yang paling kecil. Ingat, paling kecil baru ke yang terbesar. Nah, ada 3 bilangan. Sekarang ingat, seperti tadi pada saat kita membandingkan bilangan, kita lihat dulu penyebutnya ya. Kita lihat dulu penyebutnya. Sekarang kalau yang ini penyebutnya angka 6, ini penyebutnya 4, yang ini penyebutnya 12. Oke, pada saat kalian mengoperasikan pecahan sebenarnya adalah kata kuncinya semua penyebutnya harus sama, ya kan? Di sini penyebutnya 6, di sini 4, di sini 12. Ingat, pada saat kalian tadi membandingkan pecahan juga kalian yang pertama kalian harus lakukan adalah melihat penyebutnya sama apa tidak ya. Nah, kalau tidak sama, kalian harus samakan. Cara menyamakannya adalah dengan mencari apa? Mencari KPK. KPK antara siapa saja? KPK dari 6, 4, dan 12. Karena kebetulan penyebutnya adalah 6, 4, dan 12. Oke, seperti tadi Ibu cari ya. Cara mencari KPK dari 6 berarti kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sedangkan kalau 4 itu tadi ada berapa saja? 4, 8, terus 12, 16, 20, 24, 28 ya, dan seterusnya. Terus satu lagi ada 12. 12 itu berarti kelipatan dari pertama 12, terus 24, terus 36, 48, dan seterusnya. Sekarang kita cari bilangan mana saja yang ada di semua angka gitu ya. Jadi di 6 ada, di 4 ada, di 12 juga ada. 6 hanya ada di atas ya, di bawah nggak ada, di bawah pun nggak ada. 12 ada nih, di atas ada 12, di sini ada 12, di sini pun ada 12. Terus berapa lagi kira-kira? Di sini 18, di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. 24, di sini ada, tapi di sini nggak ada. 36, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada, tapi di sini ada. Nah, ternyata bilangan yang ketiga-tiganya ada dan kebetulan bilangan yang paling kecil adalah angka 12 karena yang paling kecil angka yang sama adalah angka 12. Ingat ya. Jadi kalau mencari KPK, bilangan tersebut harus ada di semua bilangan. Oke. Kalau sudah dapat KPK-nya, berarti KPK-nya tadi berapa? 12. Oke, berarti kita tulis ulang di sini. Berarti tadi kan Ibu tulis ulang berarti ini 4/6, 3/4, terus satu lagi berapa?
6/12. Kita tulis ulang KPK-nya. Berarti KPK-nya tadi dapat 12, berarti penyebutnya berubah semua jadi 12. Ini 12, ini juga 12 gitu ya. Nah, sekarang tadi kata Ibu, kalau penyebut dengan penyebut itu harus diapakan? Dibagi. Berarti bawah dengan bawah dibagi, baru hasilnya dikalikan dengan atas. 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 4 dapat 8. Terus ya, lanjut. 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9. Terus 12 bagi 12 dapat 1. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah, karena semua KPK-nya sudah sama atau penyebutnya sudah sama, kita urutkan ya. Kira-kira antara 8, 9, dan 6 paling kecil berarti yang mana? Kan katanya diurutkannya dari yang paling kecil. Berarti ini adalah yang pertama. Terus yang kedua yang mana? Ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah yang 9/12. Nah, ingat 6/12 itu punya siapa? 6/12 itu masih tetap sama ya bilangannya. Berarti urutannya berarti yang pertama adalah 6/12. Terus yang kedua adalah 8/12. 8/12 ini punyanya siapa? Punya 4/6. Berarti di sini 4/6. Terus satu lagi adalah 9/12. 9/12 ini adalah punya siapa? 3/4. Berarti ini 3/4. Inilah urutannya. Jadi urutan dari paling kecil ke terbesar dari 4/6, 3/4, dan 6/12 adalah 6/12, 4/6, dan 3/4 gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, pembahasan terakhir yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini adalah tentang pecahan di antara dua pecahan. Ya, jadi kalian itu sebenarnya harus mencari pecahan di antara dua pecahan. Contoh di sini 1/3 dan 1/2. Di antara kedua pecahan ini ada pecahan berapa sih? Gitu ya. Oke, untuk menjawabnya sekarang kita tulis ulang ya di sini 1/3, di sini 1/2. Nah, sama halnya dengan cara mengurutkan atau membandingkan, kalian perlu melihat bagaimana penyebutnya, sama apa tidak. Kalau tidak sama berarti perlu disamakan, ya kan? Di sini penyebutnya ada 3, di sini ada 2. Berarti kalian harus mencari KPK, bukan KPK sebenarnya. Kalau kalian ini untuk mencari pecahan di antara dua pecahan, kalian boleh menggunakan kelipatan bilangan dari penyebut itu sendiri. Oke, misalkan di sini Ibu punya ya. 3 itu kelipatannya berapa saja? 3, terus 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan si 2 itu punya berapa saja? Ada 2, 4, 6 ya, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya gitu kan ya. Tapi pokoknya dengan syarat kedua bilangan tersebut harus sama, di atas ada dan di bawah juga harus ada, ya kan? Sekarang kita cari dulu deh. Kalau kita cari dulu pertama penyebut antara 3 dan 2 bilangan apa yang sama? Nah, di sini kita garis bawahi dulu deh bilangan yang sama ya, di atas ada, di bawah juga ada. Ada 6. Sama ya. Terus mana lagi? Ada 12. Oke ya. Terus mana lagi? Ada 18. Udah deh, cukup sampai situ dulu ya. Sekarang kita ambil kalau misalkan penyebutnya yang pertama adalah 6. Berarti di sini 6, di sini juga 6. Penyebut dibagi penyebut berarti harus dibagi ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Oke, karena penyebutnya sudah sama, kalian tidak usah melihat lagi penyebutnya. Kalian lihat pembilang yang atas. Yang atas adalah 2 dan 3. Sekarang Ibu tanya, ada nggak sih bilangan antara 2 dan 3? Ada tidak bilangan antara 2 dan 3? Karena kan bilangan itu sebenarnya adalah, misalkan Ibu ulang 1, 2, terus di sini ada 3, terus ada berapa lagi? 4, terus 5, 6, 7, 8. Nah, tadi kan dia minta bilangan antara 2 dan 3. Sedangkan bilangan antara 2 dan 3 tidak ada lagi, ya habis 2 ya 3 harusnya, ya kan? Tidak ada kecuali kalau dia bilangnya bilangan antara 1 dan 3. 1 dan 3 berarti ada angka berapa? Ada angka 2. Oke, kalau gitu nggak ada dong Bu hasilnya. Bukan tidak ada. Kalau tidak bisa menggunakan angka 6, kalian cari lagi, ya kan? Kalau kalian tidak menemukan jawaban ada bilangan di antara bilangan tersebut, maka kalian harus mencari lagi
kelipatannya, mencoba dengan kelipatan yang lain. Berarti ini salah. Kan? Tidak bisa. Tadi 6 sudah kita coba, berarti kita pakai yang 12 sekarang ya. Oke, di sini berarti ini 12, ini juga 12. 12 bagi 3 berarti hasilnya adalah 4, ya kan ya? 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Oke, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tidak usah melihat penyebutnya. Kita lihat bagian pembilangnya. Ini 4, ini 6. Sekarang kita lihat bilangan antara 4 dan 6 berapa sih? Kita lihat nih. 4 sama 6. Berarti tengah-tengahnya ada angka berapa? 5. Otomatis di sini adalah 5. Karena semuanya pembilangnya 12, otomatis di sini juga adalah 12. Berarti pecahan antara 1/3 dan 1/2 ada berapa katanya? Ada 5/12. Gitu caranya ya. Ada pertanyaan sampai situ untuk pecahan di antara dua pecahan? Kalau tidak ada, berarti materi kita cukupkan sampai sini ya. Untuk yang mau bertanya silahkan berkomentar di kolom komentar Classroom atau bisa juga langsung chat via WhatsApp Japri ya ke Ibu. Oke ya. Jadi secara keseluruhan kalian silahkan catat materi-materi dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Insya Allah dengan kalian mencatat ulang, kalian berarti mulai memahami ya, mulai memahami apa pembelajaran yang sudah Ibu berikan gitu ya. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.